supaya mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Shalom saudara, kita jumpa lagi untuk belajar lanjutan pemuridan. Masih level 1, sesi 4, bagian yang kelima. Ya. Kalau di buku saudara halaman 35, di buku yang seperti ini, halaman 35. Ini khusus bagaimana saudara belajar membagikan kesaksian. Kesaksian bagaimana Tuhan sudah menjadikan saudara manusia ciptaan baru. Ya, atau bagaimana saudara sudah menerima hidup baru dari Tuhan, roh yang baru. Ya. Nah, ini yang kita akan belajar. Oke, kita berdoa dulu. Ya Tuhan, mampukan kami menyaksikan hidup kami yang sudah Tuhan ubahkan sejak kami menjadi manusia ciptaan baru hingga saat ini. Berkati setiap kami yang belajar dalam nama Yesus. Amin. Nah, Anda telah mempersiapkan kesaksian Anda sehingga Anda dapat membagikannya kepada seorang teman. Nah, saudara yang sudah mengikuti YouTube pemuridan ini, pasti saudara sudah mendapatkan YouTube bagaimana menuliskan kesaksian keselamatan saudara. Ada 2 YouTube yang saya buat dalam membuat kesaksian ini. Saudara lihat kembali di YouTube, menuliskan kesaksian pribadi atau kesaksian keselamatan. Ya, di situ ada cara-caranya, ada contoh yang saya juga sudah berikan dan bagikan. Saudara dengarkan kembali. Saya katakan bagian ini yang banyak orang Kristen katakan dirinya Kristen dan tidak bisa membuat kesaksian, tidak bisa memberi kesaksian kepada orang lain kapan dia diselamatkan, kapan dia menjadi manusia ciptaan baru, apa saja perubahan yang dialami, tidak tahu. Saya istilahkan awah gelap. Nah, ini orang Kristen yang gak beres. Ya, saudara lihat lagi YouTube itu kalau saudara belum menulis kesaksiannya. Harus bisa menuliskan kesaksiannya. Ya. Jadi, siapa yang ingin Anda atau kita temui? Supaya Anda bisa bercerita bagaimana Anda menerima Kristus dan bagaimana Ia menjadi berkat dalam kehidupan Anda. Anda harus membuat perencanaan, menyaksikan kesaksian yang sudah Anda tulis itu. Nah, bisa juga mulai bersaksi kepada pasangannya, ya. Bisa saling memberi kesaksian dan bisa saling koreksi, ya. Jadi buat rencana sekarang. Misalkan saya ingin bertemu dengan siapa? Dengan misalkan Ibu Parmini. Wow. Kapan? Ayo buat janji. Nah, kalau misalkan saudara membutuhkan untuk ditemani oleh Bu Pris, boleh kontak saya di WhatsApp. Ya. Jadi buat kesaksian. Buat rencana untuk sharing kesaksian saudara. Bisa terhadap partner saudara, itu bagus. Dan bagaimana tanggapannya? Tentu orang yang paling dekat yang akan melihat perubahan kita. Ya, kalau mau minta bantuan Bu Pris, boleh. Temani Bu, temani saya mau bersaksi kepada si Anu. Nah, misalkan.
Oke. Nah, taruhlah saudara bersaksi kepada orang di luar. Jika melalui kesaksianmu itu teman Anda menerima Kristus, nah, kita dapat langsung mengundangnya mengikuti pelajaran pemuridan dasar-dasar atau level 1 ini. Bisa juga undang dia hadir dalam persekutuan kelompok kategorial atau kelompok sel atau kegiatan gereja lainnya. Ya. Agar dia mulai belajar kebenaran tentang Allah. Jadi ketika seseorang menerima Kristus melalui kesaksian hidup kita, itu jiwa baru. Dia harus mulai diajar lagi dasar-dasar pemuridan seperti saudara belajar. Gabungkan dia dengan persekutuan keluarga Allah sehingga dia punya komunitas baru. Ingat, saya akan selalu siap membantu saudara. Kontak saya kapan saja untuk kebutuhan ini. Misalkan, Bu, ini ada teman saya udah terima Kristus. Gimana Bu selanjutnya? Saya bisa bimbing. Maksudnya, arahkan saudara untuk memuridkan dia seperti yang di sini. Saudara kan sudah dimuridkan lalu YouTube ini. Ya. Nah, kemudian saudara juga langsung naik ke level 2. Sementara saudara mengajar yang baru ini, atau temanmu yang sudah ada di dalam gereja yang belum dimuridkan, share kesaksian saudara dulu. Baru muridkan dia. Ini jangan langsung ujuk-ujuk pemuridan, share dulu. Tentu dia akan melihat kehidupanmu sudah diubah belum. Nah, ini kadang-kadang kita gagal dalam memuridkan karena kita belum sharing kesaksian kita. Orang belum dengar bagaimana kamu diubahkan. Ya, oke. Melalui pemuridan YouTube ini, ayo kita sama-sama berubah ya. Saudara juga naik kelas, terus ikuti pemuridan di YouTube di level 2. Dan saudara muridkan mereka. Oke, bisa lewat video call atau WhatsApp, macam-macam, karena di musim pandemik ini kita harus cari jalan ya. Baik. Nah, namun yang terpenting adalah, ini terpenting sesudah saudara belajar semua ini sudah penghabisan di level 1 ini, dan nanti saya akan berikan saudara panduan dinamis bagaimana melanjutkan. Dikatakan di sini yang terpenting apa? Saudara mulai mengasuh orang lain dalam level dasar. Ya. Dalam pemuridan level dasar. Atau saudara tunjukkan kepadanya, ayo belajar sama-sama di YouTube. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanya saya. Jadi sarankan mereka belajar di YouTube. Siapa tahu mereka belum tahu YouTube ini. Ya. Puji Tuhan. Nah, ini ayat mendasar yang harus kita hafalkan. Mengapa kita harus rajin? Mengapa kita harus terus bertumbuh? Mengapa kita harus terus belajar? Ini dia. Baca sama-sama dan hafalkan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Usahakan supaya engkau layak, sudah jadi ciptaan baru Allah, jadi teman sekerja Allah yang rajin dan tidak akan malu memberitakan perkataan kebenaran, karena tahu dengan benar, sudah mengalami dan siap memberitakan. Amin. Selesailah pelajaran kita di level 1, sesi 1 sampai 4. Hanya tinggal saudara nanti mempelajari panduan penuntun bagaimana berkembang. Nanti saya akan berikan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sekian jauh Tuhan sudah menuntun pemuridan ini, dan puji Tuhan sudah selesai sampai ke sesi 4. Berkati setiap yang sudah mendengar.
tumbuhkan firman kebenaran. Semakin banyak murid-murid Kristus di seluruh muka bumi ini. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.